bersukacita. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik senangnya karena bisa kembali ibadah online seperti ini. Dan kakak-kakak pelayan PA ingin mengucapkan selamat untuk adik-adik semua yang sudah naik kelas. Bahkan kakak-kakak, adik-adik kita sudah ada yang masuk sekolah loh. Tapi karena kondisi pandemi seperti ini, jadi adik-adik kita masih belajar di rumah. Gak apa-apa ya adik-adik, kakak percaya adik-adik akan tetap semangat dan bersuka cita walaupun belum bisa bertemu dengan teman-teman di sekolah. Dan jangan lupa juga untuk adik-adik kelas 6 SD yang baru lulus kemarin, sudah mulai masuk SMP loh. Oh iya benar, berarti adik-adik itu juga akan pindah dari Pelkat PA ke Pelkat PT. Nah, kita tonton video ini yuk, sebagai simbol dari Pelkat PA menuju Pelkat PT. Halo adik-adik, kakak mau mengucapkan selamat kepada semua adik-adik yang sudah naik kelas. Selamat ya, karena sekarang kalian sudah semakin besar dan tentunya jadi anak-anak yang semakin pintar. Dan saat ini, kakak juga mau mengucapkan selamat untuk anak-anak kelas 6 yang sekarang sudah masuk SMP. Setiap tahunnya kita mengadakan peralihan Pelkat dari Pelkat PA ke Pelkat PT untuk anak-anak yang sudah masuk SMP. Tapi dengan situasi yang terjadi saat ini, kita harus mengadakan peralihan ini secara online. Saat ini, kakak akan menyerahkan adik-adik yang sudah lulus dari SD untuk masuk ke Pelkat PT. Terima kasih sudah jadi anak-anak yang baik selama kalian di PA. Kakak sangat senang melihat kalian selalu menjadi anak yang aktif, mau mendengarkan, rajin bertanya, mengerjakan tugas, berdiskusi dengan teman-teman, dan lainnya. Kakak yakin ketika kalian nanti ada di PT, kalian akan tetap menjadi anak yang selalu bersemangat dan bersuka cita. Karena ketika kalian sudah di PT, kalian akan menemukan banyak hal baru untuk dipelajari. Untuk kakak-kakak PT, inilah adik-adik yang sekarang akan masuk di PT. Mereka adalah anak-anak hebat. Tolong bimbing mereka dengan baik ya. Untuk anak-anak PT yang sudah ada lebih dulu di PT, tolong dibantu adik-adiknya untuk beradaptasi. Bantu mereka dalam setiap kegiatan yang ada di PT. Dan saat ini, mereka sudah bukan adik-adik PA lagi. Mereka adalah adik-adik Teruna. Shalom Sobat Teruna, selamat datang dan selamat bergabung di Pelkat PT GPIB Jemaat Pelita. Sebelumnya, kakak mengucapkan selamat untuk kalian yang baru saja lulus SD dan sudah masuk ke jenjang SMP. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati adik-adik dalam pendidikan adik-adik. Saat ini, adik-adik sudah resmi menjadi anggota Pelkat PT GPIB Jemaat Pelita. Berbeda pada saat di Pelkat PA, di Pelkat PT kita akan sama-sama belajar lebih dalam lagi mengenai pertumbuhan iman terhadap Kristus dan bagaimana akhirnya kita menjadi saksi Kristus serta dapat melayani dimanapun kita berada. Harapan kakak, kita semua bisa berkembang tumbuh dalam Kristus dan bersama-sama melayani Tuhan dengan talenta yang adik-adik miliki untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Serta adik-adik diharapkan berperan aktif dalam setiap kegiatan Pelkat PT GPIB Jemaat Pelita. Kakak Layan dan Sobat Teruna yang lain dengan sukacita menyambut adik-adik semua yang baru bergabung. Ingat untuk setia kepada Tuhan Yesus dan melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat bergabung kepada adik-adik Sang Teruna Harapan Negeri. Oh iya kakak-kakak, minggu ini Gerakan Pemuda GPIB juga bersukacita loh. Karena di tanggal 15 kemarin mereka berulang tahun yang ke-70. Ya, karena itu juga kakak pelayan PA pada hari ini menggunakan dress code warna biru-biru. Berarti untuk GPGPIB kita mengucapkan Selamat ulang tahun Pelkat GP, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sekarang kita sudah mau masuk dalam rumpunan ibadah. Untuk itu, mari siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh. Saat teduh dimulai.
Saat teduh selesai. Kakak-kakak, aku seneng banget deh karena punya kesempatan untuk melayani di minggu ini. Kak JJ seneng nggak? Seneng dong, Kak. Kak Cia dan Kak Jessy juga seneng kan? Iya dong. Nah, Kak Dides percaya adik-adik juga pasti senang karena bisa ikut IMPA di minggu ini. Untuk itu, yuk kita bernyanyi bersama-sama. Senang jadi anak-anak Tuhan dengan gerakan ya. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Ayo sikap doanya gimana? Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu. Kami ingin beribadah pada hari ini Tuhan. Tuhan, walaupun kami belum bisa bertemu, Tuhan kiranya mau memberkati ibadah ini dari awal, di pertengahan, hingga akhir. Tuhan juga berhati kami, agar kami mau duduk diam dan tetap bersuka cita. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, setelah ini kita akan membaca Mazmur. Tapi sebelum itu kita akan menyanyi dulu ya, dari Kidung Ceria 36 yang jagaku selalu. Kita nyanyi bait yang pertama dan ketiga, pakai gerakan. Nah adik-adik sudah pegang Alkitab masing-masing kan? Kita akan membuka Alkitab kita untuk membaca Mazmur dari Mazmur 103 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-5. Kita bacanya secara bergantian ya adik-adik. Nanti tulisan yang tercetak keluar dibaca oleh Kak JJ dan Kak Dedes. Lalu tulisan yang tercetak ke dalam dibaca oleh adik-adik, dibantu oleh Kak Cia juga Kak saya. Mari kita bermazmur. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan,
sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Demikian pembacaan Mazmur kita hari ini. Adik-adik, untuk merespon pembacaan Mazmur pada hari ini, mari kita menyanyikan dari Kidung Ceria 265, Yesus berpesan bait 1 dan 2. Ikutin gerakan kakak-kakaknya ya. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Nah adik-adik, sebelum kita bagi kelas, kita mau mendengarkan pengumuman IPA pada minggu ini. Halo adik-adik, senangnya bisa tetap beribadah bersama walau kita ada di rumah masing-masing ya. Nah, kali ini kakak mau memberikan pengumuman PA untuk kita semua. Pengumuman yang pertama, untuk IMPA minggu depan kita masih menggunakan video seperti ini ya. Jadi adik-adik bisa tetap beribadah di rumah aja. Pengumuman yang kedua, kegiatan PA Pelita seperti paduan suara, futsal, dan tarian daerah masih belum bisa berjalan ya. Untuk info selanjutnya nanti akan disampaikan lagi. Ditunggu ya info selanjutnya. Pengumuman yang ketiga, adik-adik di dalam ibadah ini tetap ada persembahan IMPA ya. Dengan cara masukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop, lalu tuliskan tanggal IMPA hari ini ya. Nanti persembahannya bisa diserahkan orang tua, dan orang tua bisa menyerahkannya ke gereja melalui transfer bersamaan dengan persembahan ibadah hari Minggu dewasa. Pengumuman yang keempat, kita harus selalu jaga kesehatan ya adik-adik. Rajin cuci tangan dengan baik dan benar, istirahat yang cukup, dan mari kita mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi ya. Nah, untuk yang terakhir, yuk kita selalu berdoa supaya adik-adik dan keluarga juga kita semua bisa bertemu lagi di gereja dengan keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Demikian pengumuman PA minggu ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, apa kabarnya? Semoga baik-baik aja di rumah, sehat-sehat aja di rumah. Nah, sekarang kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Yang pastinya itu hal yang paling ditunggu-tunggu ya setiap minggu, mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik pastikan adik-adik ada di tempat yang kondusif, yang enak buat mendengarkan firman Tuhan. Kemudian siapkan Alkitabnya ya adik-adik. Kalau sudah, sekarang kita akan mendengar firman Tuhan dari Kak Oleh. Halo adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Boleh disiapkan dulu Alkitabnya. Kita buka dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. Sudah? 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil,
dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang ditunjukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian pembacaan Alkitab kita. Syukur kepada Tuhan. Adik-adik, sebelumnya Kak Olen mau tanya nih, adik-adik ada yang tahu nggak arti kata penderitaan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penderitaan adalah keadaan yang menyedihkan yang harus ditanggung. Ya, kurang lebih penderitaan adalah perasaan sedih yang kita alami ketika kita mendapatkan suatu kesulitan dalam hidup. Nah, adik-adik, dari bacaan Alkitab kita hari ini menceritakan tentang surat yang ditulis oleh Rasul Petrus kepada pengikut Kristus yang ada di daerah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia dalam rangka memberikan semangat kepada mereka. Adik-adik kira-kira tahu nggak ya kenapa mereka diberikan semangat? Ternyata jemaat ini sedang berada di dalam penderitaan yang cukup berat karena mereka hidup di tengah masyarakat yang tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus. Tetapi dengan keadaan hidup seperti itu, ternyata Tuhan punya rencana lain nih adik-adik untuk mereka, yaitu menguduskan mereka agar dapat menjadi alat Allah dalam menyatakan kebenaran firman Allah di tengah bangsa yang tidak mengenal Allah. Karena itulah, Rasul Petrus mengingatkan mereka untuk tetap taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, Rasul Petrus juga mengingatkan bahwa hidup orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus
merupakan hidup yang meneladani sikap Tuhan Yesus. Makanya jemaat tidak lepas dari penderitaan. Tapi jangan sedih nih adik-adik. Ketika jemaat hidup di dalam iman kepercayaan kepada Tuhan Yesus, jemaat pasti tidak akan pernah kehilangan pengharapan. Tuhan Yesus dengan kasih-Nya yang begitu besar pasti akan menolong jemaat untuk melewati penderitaan atau masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan jemaat Tuhan Yesus Kristus pada masa itu. Sekarang, Kaulen mau cerita nih tentang seorang anak kecil bernama Nata. Pada suatu hari, Nata yang ingin menyeberangi sungai yang sangat deras. Sungai itu hanya berjembatankan sebuah pohon tanpa ada pegangan. Ketika Nata sedang berada di atas jembatan, tiba-tiba ia terpeleset dan terjatuh ke sungai. Karena Nata tidak bisa berenang, ditambah dengan arus sungai yang sangat deras, membuat Nata hanyut tak berdaya. Di dalam ketidakberdayaannya, Nata teringat bahwa dia masih memiliki Tuhan yang dapat menolongnya. Maka dengan kepolosannya, ia pun berdoa, "Ya Tuhan, berkatilah makanan dan minuman ini. Amin." Setelah berdoa, tiba-tiba baju yang dikenakan Nata tersangkut pada sebuah pohon yang tumbang di pinggir sungai itu, dan akhirnya Nata selamat. Adik-adik, kira-kira apa sih yang membuat Nata bisa selamat? Yap, dengan iman dan pengharapan yang Nata miliki, ia yakin bahwa Tuhan akan menyelamatkannya dari derasnya arus sungai. Dan akhirnya apa yang dia imanin dan ia harapkan terjadi, yaitu selamat dari derasnya arus sungai. Adik-adik, terkadang ketika kita menghadapi masalah, kita seringkali bertanya sama Tuhan, "Kenapa sih Tuhan, harus aku yang mendapatkan masalah ini?" Nah, di saat-saat seperti itu, kita harus selalu memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus seperti Nata adik-adik, yang percaya bahwa dengan kasih dan sayangnya Tuhan kepada kita anak-anaknya, Ia akan menolong kita untuk menyelesaikan masalah kita. Selain itu, kita harus belajar juga untuk introspeksi diri kita. Apakah masalah yang terjadi disebabkan oleh kita yang masih tidak nurut atau tidak dengar-dengaran dengan Tuhan melalui papa mama, kakak adik, bapak atau ibu guru, dan orang lain? Nah adik-adik, setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita itu pasti tujuannya adalah hal yang baik, yaitu membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik, tangguh, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap tingkah laku dan perbuatan kita sehari-hari. Adik-adik, sekarang Kaulen mau tanya nih, di antara adik-adik semua, ada nggak yang suka sebel kalau diberikan PR sama bapak dan ibu guru di sekolah? Pasti ada ya. Nah adik-adik, bapak dan ibu guru memberikan PR untuk adik-adik itu punya tujuan loh. Biar adik-adik mengulangi pelajaran yang sudah diberikan di sekolah, sehingga adik-adik bisa lebih mengerti dan paham tentang pelajaran itu. Dan akhirnya adik-adik menjadi anak yang pintar. Nah adik-adik, jadi dari cerita hari ini kita belajar bahwa dari masalah apapun yang kita alami dalam hidup kita harus tetap beriman dan berpengharapan pada Tuhan Yesus Kristus. Kita harus percaya bahwa dengan kasih-Nya yang begitu besar bagi kita, Tuhan akan sedia menolong kita asalkan kita mau menjadi anak-Nya yang nurut dan taat kepadanya. Demikian cerita kita hari ini. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat. Ambil sikap doanya ya. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami masih dan selalu mengucap syukur. Tuhan, kami ingin berdoa untuk firman-Mu yang telah disampaikan oleh Kakak Layan.
Berkatilah firman-Mu agar dapat menjadi pedoman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara, khususnya bagi bangsa dan negara kami, Indonesia. Bangsa di mana kami tinggal, kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan bagi bangsa kami Indonesia. Ya Tuhan, kiranya Engkau menjauhkan Indonesia dari bencana, malapetaka, pertikaian antar suku dan agama. Satukan hati kami semua ya Tuhan, untuk bisa memberi dampak yang baik bagi negeri ini. Tuhan, kami juga ingin mendoakan untuk para pemimpin kami, Presiden, DPR, hingga para pimpinan di bawahnya. Kiranya Tuhan memberi mereka hikmat, sifat bijaksana, kejujuran, sifat yang adil, dan juga sikap yang takut akan Engkau ya Bapa. Dengan demikian, mereka bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, pada saat ini kami mau berdoa untuk gereja kami, GPIB Pelita Jakarta. Kiranya Engkau sertai setiap kegiatan yang kami rencanakan. Kiranya setiap apa yang kami lakukan di tempat ini dapat menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Kiranya juga Engkau sertai warga sekitar, agar kiranya mereka dapat terus mendukung setiap kegiatan yang kami lakukan. Kami juga berdoa bagi para pelayan-Mu di tempat ini. Kiranya mereka dapat melayani Engkau dengan kesungguhan hati dan bukan karena paksaan. Biarlah apa yang mereka kerjakan dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami bersuka cita bahwa pada hari ini kami bersama-sama dengan para anggota pemuda-pemudi yang tergabung dalam Pelkat Gerakan Pemuda GPIB boleh dapat mengucap syukur untuk pertambahan usia dari Pelkat GPIB. Kiranya Tuhan terus menyertai pertumbuhan dari Pelkat GPIB. Bapa, pada saat ini kami ingin berdoa untuk keluarga kami. Kami mau berdoa untuk kesehatan kedua orang tua kami. Berkatilah mereka, berilah mereka sukacita senantiasa dan kesabaran dalam melakukan pekerjaan. Kami juga berdoa untuk pendidikan adik dan kakak kami. Kami berdoa juga untuk keluarga kami seperti kakek, nenek, paman, bibi, dan sanak saudara kami. Tolong Tuhan berkati mereka dimanapun mereka berada. Bapa, beberapa dari kami ada yang naik kelas dan ada yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu SMP. Pada saat ini kami sudah masuk sekolah dengan kelas dan jenjang yang baru, walaupun hanya melalui pembelajaran daring. Berkatilah para guru dan staf pengajar, berikan mereka kesabaran dalam mendidik dan mengajarkan kami. Berkati kami juga ya Bapa, agar kami diberikan kepintaran dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh guru kami. Bapa, pada saat ini kami ingin memanjatkan doa agar kami semua dihindarkan dari wabah virus corona. Kami memohon perlindungan-Mu untuk diri kami, untuk keluarga kami, dan untuk orang-orang yang kami sayangi. Agar kami semua dihindarkan dari serangan virus corona. Kiranya Engkaulah yang menjadi benteng perlindungan kami dari virus-virus tersebut. Sehingga tidak ada satupun virus corona yang mampu menyerang kami. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang saat ini sudah terserang oleh virus corona. Kiranya Engkaulah yang menolong dan menyembuhkan mereka. Berkatilah para ahli yang saat ini sedang meneliti virus corona, sehingga berkat hikmat-Mu dapat segera ditemukan vaksin untuk melawan dan mencegah serangan virus corona. Bapa, saat ini kami juga ingin berdoa untuk orang-orang sakit. Engkaulah Tuhan yang menyembuhkan kami dari segala macam penyakit, dari segala cedera, dan dari segala macam kelemahan tubuh. Kami percaya segala sakit penyakit kami telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesuslah yang memikul kelemahan kami dan menanggung segala sakit penyakit kami.
Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang telah menanggung segala dosa, kutuk sakit penyakit, dan kelemahan kami. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan sudah mau mendengarkan doa kami. Kami sempurnakan doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Nah, adik-adik bisa memasukkan uang persembahan adik-adik ke dalam amplop. Dan jangan lupa tuliskan tanggal hari ini ya. Kalau sudah, kita angkat tangan kita dan bersama-sama kita katakan, apa yang ku bawa ini adalah persembahan untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Oke adik-adik, saatnya kita mau mendoakan persembahan. Yuk, sikap doanya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang ibadah kami. Dari awal, pertengahan, hingga sampai akhir nanti. Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan. Berkatilah persembahan kami agar dapat berguna untuk pelayanan di gereja. Terima kasih Tuhan. Amin. Halo adik-adik, sekarang kita akan bermain lewat aktivitas hari ini. Nama aktivitasnya adalah word search. Aktivitasnya gampang banget, adik-adik hanya mencari kata-kata dari alfabet yang tersusun secara acak. Berikut 4 langkah yang perlu untuk adik-adik ikuti. Yang pertama, adik-adik bisa download dari link yang akan Kaisya berikan. Kemudian, adik-adik print atau bisa langsung dikerjakan di handphone masing-masing. Kedua, adik-adik kerjakan dengan baik dan benar. Kemudian langkah ketiga, setelah sudah dikerjakan, adik-adik kirimkan ke Instagram PAGPIB Pelita. Bisa lewat akun Instagram adik-adik, akun Instagram mama papa atau kakak. Setelah itu, adik-adik tuliskan nama adik-adik. Dan langkah yang terakhir, akan ada hadiah untuk yang menjawab paling cepat dan benar. Untuk kuis kali ini, tidak ada batas waktu ya adik-adik, tapi pemenangnya adalah yang paling cepat dan benar. Cerita hari ini yang sudah disampaikan oleh Kak Olen, tokoh Alkitab yang kita bahas adalah Rasul Petrus. Sama dengan aktivitas kita hari ini, adik-adik akan mencari kata-kata yang berhubungan dengan Rasul Petrus. Sebelum mulai, Kaisya akan berikan dulu satu contoh.
Nah, adik-adik, demikian aktivitas kita hari ini. Selamat mengerjakan, dan Kak Isya tunggu untuk jawaban adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang ibadah kita sudah mau selesai. Mari kita tutup ibadah ini dengan doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih banyak kalau sampai hari ini kami boleh beribadah secara online. Bapa, setelah ini kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tuhan berkati kami agar kami selalu menjadi anak yang tangguh dan taat pada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, jangan lupa ya untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan. Selalu cuci tangan sebelum dan setelah melakukan aktivitas, pakai masker kalau mau keluar, dan jangan lupa untuk selalu rajin makan dan olahraga kecil-kecilan biar tetap selalu fit. Oke, sampai jumpa minggu depan. Dah.